Alright. Cerita berlanjut kepada Jinwo ketika ia akan kembali ke dungeon kastil iblis. Jinwo sengaja meninggalkan beberapa prajurit bayangan untuk menjaga adiknya dan berpatroli di wilayah rumahnya, hingga ia memastikan bahwa tidak ada pembunuh atau penjahat lain yang bisa mencelakai siapapun. Di keesokan harinya Jinwo langsung pergi ke kastil iblis dengan diantar oleh Yo Jinho. Jinwo mengatakan, Yo Jinho bisa menginap di apartemen yang ia sediakan sampai mereka mempunyai kantor guild yang baru. Hingga Yo Jinho ini memutuskan untuk menerima tawaran Jinwo sebagai wakil master daripada menerima tawaran dari ayahnya sendiri. Dan ternyata Yo Jinho telah diusir dari rumah dan satu-satunya tempat yang ia datangi adalah Jinwo. Jinwo sendiri juga tidak menyangka kalau Yo Jinho akan menolak posisi guild master yang diberikan oleh ayahnya. Padahal sebelumnya, Yo Jinho lah yang sangat bertekad untuk mendapatkan posisi tersebut. Tak lama setelah mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh dari kota, di sini Jinwo telah tiba di tempat tujuan. Lalu ia langsung pergi sendirian untuk memasuki dungeon kastil iblis. Jinwo sadar, mulai dari sekarang tingkat kesulitannya pasti akan bertambah sangat drastis. Jadi itulah sebabnya Jinwo telah mempersiapkan segala yang ia butuhkan, seperti jubah wind drop yang bisa melindunginya dari panas, serta cincin yang tak bernama yang sudah ditambahkan dengan atribut air. Hingga di sini Jinwo bisa mendapatkan hadiah berupa runestone yang kualitasnya sangat tinggi yang akan memberikan sebuah skill kepada Jinwo, yaitu Shadow Extraction, Save Shadow, Domain of the Monarch, bonus stat 30, dan reward rahasia setelah ia mengalahkan Raja Iblis di lantai 76 tersebut. Namun, Jinwo baru saja mendapatkan 3 skill spesifik dari suatu job, sehingga masing-masingnya memiliki kemampuan yang sangat hebat, dan Jinwo tidak sabar untuk mendapatkannya. Saat ia akan memasuki dungeon lantai ke-76 di kastil iblis, Jinwo langsung disambut dengan beberapa para monster iblis, hingga Jinwo memanggil shadow bayangannya berupa Tusk yang ia kalahkan kemarin di dungeon rank A. Dengan cepat Tusk menggunakan sihir apinya untuk menyembur para monster lawannya dengan sadis. Seketika Jinwo berkata, kekuatan yang menakjubkan. Walaupun Tusk memegang ORB OB Avarice, seharusnya kemampuan Tusk sudah di-nerf karena sudah menjadi pasukan bayanganku. Jinwo memutuskan sihir ORB OB Avarice itu akan ia pinjamkan kepada Tusk. Cerita berlanjut kepada Yo Myung-han, ayah dari Yo Jinho yang baru siuman saat sedang dirawat di rumah sakit. Dokter memberitahukan bahwa ia sudah tertidur selama 2 hari dan memberitahukan tentang penyakit eternal slumber. Bahwa penyakit eternal slumber adalah tidur yang tidak bisa dibangunkan sama seperti ibunya Jinwo. Pasien juga mengkonsumsi kesehatan dengan cepat dan membutuhkan medis pendukung kehidupan yang menggunakan energi sihir. Sehingga penyakit ini bisa membunuh orang yang tidak punya uang. Orang yang terkena penyakit ini akan selalu merasa ngantuk dan akhirnya mereka akan tertidur untuk selamanya. Namun ayahnya Jinho bertanya, apa hubungannya dengan Hunter? Eternal slumber itu sangat berpengaruh dengan sihir. Jika orang itu tidak bisa menggunakan sihir, maka eternal slumber akan menjadi penyakit yang bisa terjadi karena terlalu lama yang terpapar oleh energi sihir. Dokter pun menjawab, apakah ada seseorang di keluarganya yang menjadi seorang Hunter? Hingga Myung-han mengingat bahwa Yo Jinho lah yang terpapar energi sihir terlalu lama karena semakin berkembangnya zaman, maka penggunaan sihir semakin meningkat. Yo Myung-han pun sadar bahwa ia sudah ketinggalan. Di saat yang sama di suatu pulau di Jepang, ada semut yang berhasil menyeberangi lautan dengan selamat. Dan di sini kita diperlihatkan dengan 2 Hunter rank D dan rank E yang sedang berpatroli setiap hari di desa terpencil tersebut karena mereka harus menjaga orang-orang di sana sebelum menemukan lokasi gate dalam 3 hari dengan sensor energi sihir untuk meminta bantuan kepada Hunter yang ada di luar pulau tersebut. Mereka yang sedang berjalan-jalan, kemudian secara tidak sengaja tiba-tiba langsung bertemu dan dikejutkan dengan makhluk monster berbentuk serangga itu. Cerita berlanjut kepada Jinwo dengan pasukan bayangannya yang sudah berhasil melawan monster
yang ia kalahkan di dalam dungeon kastil iblis. Di sini Jinwo memutuskan untuk membuat tim para bayangannya yang terdiri dari 6 tim. Jinwo pun memerintahkan kepada mereka untuk berpencar untuk mengalahkan semua musuh yang akan mereka temui. Para iblis untuk melancarkan serangannya berupa tebasan, dan ia pun berhasil menumbangkannya. Di saat Jinwo selesai mengalahkan 3 para iblis, tersisa 1 iblis bangsawan yang akan Jinwo hadapi. Saat iblis bangsawan ini melihat gerakan serangan dari Jinwo, seketika ia sangat terkejut dan takut karena saat selesai mengalahkan 3 iblis tadi, Jinwo mengetahui apa yang sedang terjadi, sehingga Jinwo menatap bangsawan iblis dengan tajam yang tepat di depannya. Dan secara tiba-tiba bangsawan iblis seketika melancarkan serangan pedangnya kepada Jinwo secara bertubi-tubi. Tapi dengan keren Jinwo bisa menghindari serangan tersebut. Kemudian Jinwo lanjutkan dengan berpindah tempat menggunakan skill asasinnya untuk melancarkan serangannya, sehingga ia berhasil mematahkan pedang iblis bangsawan tersebut. Jinwo secara langsung ingin menghabisi lawannya dengan memegang kepalanya untuk menebas leher iblis. Tetapi lagi-lagi Jinwo dibikin kebingungan dengan iblis bangsawan tersebut karena ia bisa berbicara seperti manusia. Dan iblis bangsawan berkata, "Aku menyerah." Mendengar itu, Jinwo berkata dalam hatinya, "Aneh kenapa akhir-akhir ini semua monster iblis berbicara seperti manusia." Namun Jinwo langsung membuka topeng iblis bangsawan, dan tanpa ia sadari, bangsawan iblis tersebut adalah seorang gadis. Sehingga iblis gadis ini memohon kepada Jinwo dengan ekspresi wajah yang sangat takut agar Jinwo bisa memaafkannya.
Kemudian ia menjelaskan bahwa dirinya dan semua klan bersamanya tidak mempunyai pilihan lain karena mereka harus melindungi tempat ini. Mereka tidak bisa membiarkan sekelompok tentara Jinwo mengamuk dan membunuh semua monster seperti semut yang ada di tempat ini. Dan tugas kesatria yang ada di sini untuk melindungi para monster. Dengan senyuman yang sok imut dari iblis, Jinwo pun memaafkannya karena Jinwo tidak terlalu suka untuk membunuh seorang iblis yang mirip dengan manusia. Tapi tiba-tiba di balik senyuman yang manis dan perkataan yang manis, iblis gadis itu mempunyai niat yang tersembunyi. Dan benar saja saat Jinwo memiliki hal ini, iblis gadis ini melancarkan serangannya dengan sebuah pedang pisau yang tepat di belakang Jinwo. Namun serangan itu sia-sia bagi gadis iblis. Karena pada saat yang sama sebuah barrier tiba-tiba muncul untuk melindungi tubuh Jinwo. Dan itu adalah bayangan Shadow Tusk yang mengaktifkan sihir of Protection. Jinwo yang kesal melihat iblis itu lalu bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Namun berhubung iblis itu bersujud dan meminta ampun, dan ia berjanji akan memberikan semua keinginan Jinwo. Oke, cukup segitu aja video dari saya di channel MLBB0 ini ya. Berhubung video di channel ini masih sepi. Jadi segitu aja. Untuk episode 6 part selanjutnya, saya bakal upload secepatnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian diberikan cewek tobrut. Dan satu lagi, jangan lupa dengan kata